Ya, akhir-akhir ini banyak yang bertanya kepada saya secara langsung atau saya melihat di banyak perdebatan di sosial media mengenai kenapa sih masih banyak orang-orang yang tidak mengikuti PSBB. Kalau kita melihat di daerah Senayan, Tamrin, dan daerah perkantoran lainnya, saat ini hampir tidak ada aktivitas. Tapi bila kita melihat ke daerah perkampungan yang padat di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya, masih banyak orang yang melakukan kegiatan di luar rumah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah orang-orang yang tidak menaati PSBB tersebut merupakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, egois, atau memang sekedar tidak peduli pada keselamatan mereka atau keselamatan orang lain. Dari sini, ada paling nggak 3 faktor yang menyebabkan orang bisa menjalankan PSBB atau tidak. Yang pertama adalah, apakah orang tersebut percaya atau tidak terhadap informasi yang diberikan dalam masa PSBB ini. Studi menunjukkan bahwa kepercayaan orang terhadap pemerintah pada masa pandemi itu dipengaruhi oleh pengalaman mereka dalam mengakses pelayanan pemerintah sebelumnya. Bila seseorang merasa bahwa selama ini pelayanan dari pemerintah itu tidak memuaskan atau pengalamannya buruk, lebih kecil kemungkinan mereka untuk mempercayai dan mengikuti arahan pemerintah pada masa pandemi. Nah, yang kedua adalah apakah informasi tersebut bisa diaplikasikan atau tidak. Untuk PSBB, informasi utama yang diberikan adalah untuk tinggal di rumah. Kenyataannya, tinggal di rumah itu tidak selalu mudah, terutama bagi orang-orang yang tinggal di daerah pemukiman kumuh dan padat. Studi BPS menunjukkan bahwa 20% dari penduduk Jakarta tinggal di rumah yang luasnya lebih kecil daripada 20 meter persegi. Dan rumah ini juga kadang dihuni lebih daripada satu keluarga. Nah, kondisi ini menyebabkan banyak orang yang memang secara fisik tidak mungkin untuk tinggal di rumah. Terlebih lagi, banyak dari populasi yang tinggal di daerah kumuh seperti ini, itu mereka tetap harus bekerja di luar karena mereka bekerja pada sektor informal dan mereka tidak bisa work from home. Nah, yang ketiga, informasi bisa efektif bila orang tersebut merasa bahwa perilakunya bisa berdampak baik buruk atau baik terhadap orang lain. Nah, ini berkaitan dengan persepsi resiko yang dimiliki oleh orang tersebut. Untuk kelompok miskin dan rentan, persepsi resiko mungkin tidak selalu jangka panjang, seperti yang dimiliki oleh kelas menengah atau atas. Sebagai contoh, resiko yang mereka pikirkan adalah bukan flatten the curve, tapi mungkin lebih kepada bagaimana memenuhi kebutuhan mereka pada hari tersebut. Nah, jadi ketaatan terhadap PSBB itu tidak selalu dikarenakan oleh ketidakpedulian atau keegoisan individu saja, tetapi sangat dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan masyarakat. Jadi demikian video singkat saya hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya yang membahas isu sosial lainnya. Bila ada yang punya ide mengenai satu permasalahan sosial tertentu yang ingin dibahas, bisa menulis di kolom komen dan akan kita bahas di kesempatan selanjutnya.